sebab adanya kita. Mereka adalah orang yang mendidik kita dari kecil sampai dewasa. Karena itu kita diwajibkan untuk menghormati kedua orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menempatkan bakti kepada orang tua setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Quran surah Al-Isra ayat 23. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTSN 1 Blitar, yang terhormat Ibu Guru Sekolah MTSN 1 Blitar, dan dewan juri yang saya hormati, serta teman-temanku lomba peserta berpidato bahasa Indonesia yang berbahagia. Sip. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, yakni ad-dinul Islam. Dewan juri yang saya hormati, berdirinya saya di sini akan membacakan pidato yang berjudul Birrul Walidain. Teman-temanku yang berbahagia, tentunya kita pasti tahu apa arti kata Birrul Walidain ini. Karena Birrul Walidain sudah wajib dan harus bagi murid MTSN 1 Blitar. Yes. Birrul Walidain memiliki arti hormat dan patuh pada orang tua. Allah berfirman pada surat Al-Isra yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya dan Tuhanmu menyuruhmu jangan menyembah selain Dia, serta berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Banyak cara yang kita bisa terapkan, mulai dari tidak menolak pertolongannya, seperti contoh
Nak, Salman, tolong berikan Mama Capi 1 as, nak. Di sini kita harus menjawab. Iya, Ma. Bukan malah menjawab. Ah, nanti dulu. Ini masih mau hero dulu. Alhamdulillah, sungguh sangat durhaka ya teman-teman Salman ini. Dari penolakan Salman ini membuat murka bagi ibunya dan membuat murka bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis bersabda, ridho Allah tergantung ridho orang tua. Murka Allah tergantung pada murka orang tua. Jadi intinya, ibu kita telah mengandung kita selama 9 bulan. Dan itu tidak bisa kita balas selain hormat dan patuh pada orang tua. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Blitar, yang terhormat segenap Bapak Ibu Guru Dewan Juri, serta tak lupa dengan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara lomba pidato pada pagi menjelang siang hari ini. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan Langkah yang kedua kalinya, sholawat berangkai salam kita kirimkan kepada bintangnya Makkah, berliannya Madinah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan dua patah kata yang saya patahkan menjadi 1000 kata, yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, yakni dengan judul berbakti kepada orang tua dan guru. Orang tua dan guru. Begitu lekatnya sosok mereka di kehidupan kita sehingga kita tak akan mampu menganalogikan jasa mereka secara sempurna. Begitu besar kehidupan mereka sehingga dalam Al-Quran banyak sekali salah satunya dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua karena mereka telah mendidik waktu aku kecil. Kita juga harus ingat pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ridho Allah tergantung ridho orang tua dan murka Allah tergantung murka orang tua. Masya Allah. Jika kita tak bisa mendapatkan ridho orang tua, akan jadi apa hidup kita ini? Tentu tidak damai, karena ridho orang tua adalah segalanya. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Sungguh suatu kedurhakaan yang besar jika kita sampai buat orang tua kita menangis setelah mereka susah payah mendidik merawat kita dari kecil. Begitupun guru kita, karena tak henti-hentinya membimbing kita, karena guru adalah orang tua kita setelah bapak dan ibu. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang pengalaman. Maka dari itu, marilah kita belajar untuk menyayangi serta menghormati orang tua dan guru selagi mereka masih hidup. Karena jika mereka tinggal nama, penyesalanlah yang akan menyesakkan dada kita seumur hidup. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada khilaf. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato
para peserta lomba pidato, dan hadirin yang saya sayangi. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mengikuti Milad MTSN 1 Blitar. Saya akan menyampaikan pidato yang berjudul pentingnya sopan santun dalam kehidupan. Indonesia telah dikenal luas di mata dunia sebagai negara yang menjunjung tinggi budaya. Nilai kebudayaan Indonesia yang menjunjung sikap persaudaraan, saling menghormati dan menghargai sangatlah kental. Namun beberapa tahun terakhir budaya itu semakin hilang. Hal ini dapat dilihat dari generasi muda atau siswa yang kehilangan sopan santun terhadap teman, guru, bahkan orang tua. Teman-teman yang saya sayangi, banyak cara yang dapat kita lakukan untuk membiasakan bersikap sopan santun. Salah satunya yaitu menerapkan budaya 5S: senyum, salam, sapa, dan silaturahmi. Budaya 5S merupakan salah satu cara untuk menanamkan pendidikan karakter. Dengan budaya 5S, siswa akan belajar bagaimana menghormati satu sama lain, memiliki belas kasih, suka menolong, maka akan terjalin tali silaturahmi antar warga sekolah. Dewan juri yang dirahmati Allah, dengan berperilaku 5S, semoga kita termasuk dalam golongan pejuang sebagaimana yang dicita-citakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarimat akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadirin yang berbahagia, jika kita sebagai insan yang mulia niscaya ingin mendapat perlakuan sopan dari orang-orang yang berada di sekitar kita, maka dari itu penuhi dulu hak mereka untuk mendapatkan sikap sopan dan santun. Dengan begitu akan terwujud sikap yang saling menghormati dan menghargai terhadap sesamanya. Diharapkan dengan pembiasaan dan keteladanan sopan santun, nantinya akan menjadi budaya sehingga tercipta generasi yang berkarakter dan berbudi pekerti yang luhur. Jayalah negeriku, majulah madrasah Indonesia. Jagalah sopan santun agar negeri ini tetap maju. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para dewan juri, teman-teman, dan hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan kita sebagai hamba yang beriman dan bertakwa serta mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Allahumma sholli ala sayyidina
kunci keperluannya di kelas 91 karena lebih digunakan. Mungkin ada yang belum tahu, yang sudah masuk bisa. Terima kasih. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dengan berbagai ilmu pengetahuan. Assalamualaikum Dewan juri yang warahmatullahi terhormat, wabarakatuh. Panggilan untuk anak 71 Rizky Fahru dalam ditunggu orang tuanya di akan ruang menyampaikan tiga. tausiah yang berjudul Terima kasih. Birrul Walidain. Yang dimaksud Birrul Walidain di sini adalah berbakti kepada orang tua. Ketahuilah bahwasannya berbakti kepada orang tua wajib hukum. Tidak peduli orang tua kita siapa, bagaimana pekerjaan dan kehidupannya sehari-hari. Pernahkah terbayang dalam benak kita bagaimana ibu kandung kita selama 9 bulan dan melahirkan kita dengan pengorbanan nyawanya? Tak sampai di situ, kita disusuinya selama 2 tahun. Dan pernahkah terbayang di benak kita bagaimana keluh kesahnya seorang ayah bekerja dari pagi sampai petang, banting tulang dengan tetesan minyak demi hidup kita. Begitu besarnya martabat orang tua dipandang dari kacamata syariat. Nah, mengutamakan bakti kepada mereka di atas jihad fisabilillah. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah cintai Allah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 1. Mendirikan sholat pada waktunya. 2. Bakti kepada orang tua. 3. Jihad fisabilillah. Hadirin yang kami hormati, demikian agungnya kedudukan berbakti kepada orang tua, bahkan di atas jihad fisabilillah. Padahal jihad fisabilillah memiliki keutamaan yang sangat besar, pahalanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.